Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Juniati. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keistimewaan dan kekhususan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu adalah hukum wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk setiap manusia yang mukallaf dan diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Dari segi penetapannya, hukum Islam itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu ada hukum syariat. Hukum syariat ada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya tentang tindak-tindak manusia yang digunakan untuk dalam tujuan untuk mencapai kesejahteraan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Yang kedua itu ada hukum fikih. Hukum fikih adalah ketentuan yang ditetapkan oleh mujtahid berdasarkan nalar sebagai refleksi pengembangan kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW, hukum Islam itu mempunyai banyak keistimewaan yang lain dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada di agama lain. Di antara keistimewaan hukum Islam tersebut ialah yang pertama itu mengandung kemudahan. Hukum Islam itu semuanya mengandung kemudahan. Maksudnya di sini itu tidak ada yang sulit ketika diterapkan dan memang benar-benar jauh dari kesulitan. Dan hukum Islam juga sesuai dengan fitrah manusia. Kemudahan hukum Islam ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Keistimewaan yang kedua itu hukum Islam lebih sempurna. Hukum Islam itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi lebih sempurna dan lengkap dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada di agama lain. Hal itu dikarenakan hukum Islam itu turun karena untuk menyempurnakan hukum-hukum dari agama yang lain atau agama-agama sebelumnya, yaitu agama-agama yang agama-agama samawi kayak gitu. Hal ini itu ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang turun sebelumnya dan menurunkan Injil dan Taurat. Keistimewaan yang ketiga itu hukum Islam itu universal. Seperti ciri-ciri yang ada pada ajaran-ajaran Islam, hukumnya pun bersifat universal. Hukum Islam itu diturunkan bukan hanya untuk bangsa atau suku tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Saba ayat 28. Hukum Islam dan hukum positif itu keduanya menuntut loyalitas yang penuh pada objek yang sama. Objeknya yaitu bangsa Indonesia. Hukum perundang-undangan dan hukum tentang agama yaitu syariah selalu terjadi interaksi dan komunikasi yang positif. Keduanya itu yaitu hukum perundang-undangan dan hukum agama saling berkaitan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bangsa Indonesia yang dimana penduduknya itu mayoritas umat Islam tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hukum-hukum agamanya. Karena itu pembahasan tentang hukum Islam selalu menjadi isu dan pembicaraan di dalam pembinaan hukum nasional atau yang biasa dikenal juga dengan PHN. Islam adalah agama yang mempunyai kompleksitas yang meliputi seluruh aspek kehidupan, mulai dari sistem teologi sampai dengan sistem perilaku yang lebih rinci. Contohnya kalau misalkan kita masuk ke kamar mandi itu harus dengan kaki kiri ketika masuknya dan keluarnya menggunakan kaki kanan. Dari kehidupan yang paling pribadi sampai tata cara berhubungan untuk suami istri sampai tentang kehidupan yang
yang lebih kompleks, yaitu kita bisa ambil contoh tentang tata cara pemilihan pemimpin suatu bangsa. Dari mulai urusan lahiriah, kita ambil contoh seperti mandi junub, hingga urusan spiritual atau batiniah, yaitu contohnya ketika menyekutukan Tuhan. Maaf, maksud saya contohnya seperti Islam itu melarang kita untuk menyekutukan Tuhan. Dulu berbagai ketentuan hukum Islam tersebut itu membuat perapot pemerintahan kolonial Belanda untuk melakukan unifikasi, apalagi kodifikasi hukum nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.